Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak sekalian. Selamat pagi semuanya. Semoga anak-anak yang ada di rumah selalu diberi kesehatan. Anak-anak sekalian, pada pertemuan pertama atau pertemuan perdana kali ini, saya akan memberikan materi tentang serat alam dan serat buatan. Baik, anak-anak, kita mulai saja. Saya siap alat tulis. Perlu anak-anak catat sehingga pada pertemuan berikutnya nanti akan saya berikan ulangan ya, atau mengulang materi-materi yang pada hari ini atau pagi ini saya sampaikan. Baiklah anak-anak, kita buka saja materinya, yaitu materi daring prakarya ya, dan filenya adalah serat alam dan serat buatan. Baik anak-anakku, ya ini sudah terbuka. Agak lama anak-anakku ya, tunggu sebentar. Baik anak-anak, perhatikan di layar monitor saya, di komputer saya. Ya, ini materinya. Anak-anak sekalian, untuk semester 1 ini, kelas 7, ini adalah kerajinan serat alam. Tentu anak-anak belum mengenal ya apa itu serat alam dan serat buatan. Padahal serat alam ini banyak terdapat di sekitar kita atau di daerah kita di Sidoarjo ini mengenai serat alam tersebut. Baik, tujuan pembelajaran daripada serat alam dan serat buatan ini adalah agar anak-anak bisa menjelaskan proses produksi kerajinan bahan serat alam dan serat buatan, serta mampu menjelaskan, tetapi juga dapat mempraktikkan untuk membuat sebuah kerajinan. Baik, berikutnya anak-anakku, tolong catat ini ya anak-anak ya. Tujuannya adalah seperti ini. Berikutnya adalah pengertian serat alam. Untuk kali ini akan saya bahas mengenai serat alam dulu, pertemuan pertama ini. Nanti pada pertemuan kedua akan saya jelaskan mengenai atau kita bahas mengenai serat buatan. Anak-anakku, pengertian serat alam adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan memanjang yang utuh dan berasal dari alam. Contohnya adalah dari tumbuhan, kemudian hewan, dan pelapukan biologis. Mengenai contoh ketiga ini, di bawah nanti akan dijelaskan satu persatu. Baiklah, kita menuju ke materi berikutnya, yaitu pengertian kerajinan serat. Ya, Nana ya. Kerajinan serat alam adalah suatu karya manusia yang berasal dari jenis bahan berupa potongan memanjang yang utuh yang berasal dari alam. Tadi di depan sudah ya, di bagian 1 ya. Ini ada gambar. Ini adalah sebuah kerajinan yang berasal dari serat alam. Mungkin anak tahu ya ini ya, namanya apa. Tapi nanti akan kita bahas. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah istilah serat. Kalau tadi pengertian serat, sekarang istilah serat. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaring memanjang yang utuh. Nah, contoh serat yang paling sering dijumpai pada pakaian, atau pada kain ya, yang seperti anak-anak pakai di rumah sekarang, itu serat ya. Jadi merupakan kumpulan atau jaringan ya, jaringan serat, baik itu alam maupun serat buatan. Berikutnya yang keempat, ini adalah serat. Yang keempat adalah pengolahan bahan serat. Perhatikan anak-anak di monitor ini ya. Yang pertama adalah biji atau kapasnya ya. Kemudian kapuk itu dipilin anak-anak, tradisionali satu dipilin-pilin itu dijadikan benang. Jadi dijadikan benang itu agar supaya benang itu yang berupa serat tadi dibentuk menjadi kain dan seterusnya. Nomor 2 adalah pemintalan
pemintal benang ini juga tradisional, Tetapi karena sekarang sudah maju, sudah modern, maka segala sesuatunya sekarang sudah menggunakan mesin, sudah menggunakan teknologi. Nah, seperti di nomor 2 ini terdapat di sekitar kita banyak sekali anak-anak seperti ini. Kemudian nomor 3 atau gambar nomor 3 adalah ini ada pewarnaan kain. Ketika terjadi kain membentuk serat memanjang dan seterusnya, kemudian ini anak-anak agar supaya seperti yang anak-anak pakai, pakaiannya itu ada warna kuning, warna hijau, warna oranye dan seterusnya. Kemudian setelah naik dibentuk berupa kain-kain. Ini adalah nomor 1 ini sebuah pekerjaan mengenai serat yang sifatnya masih tradisional. Ini ATBM ya, alat tenun bukan mesin. Nomor 4 ini ada terdapat di beberapa wilayah di Indonesia yang sebetulnya kaya dengan khasanah budaya tentang pembuatan kain. Termasuk di dalamnya adalah batik ya. Di Indonesia banyak sekali. Baik, berikutnya nomor 4 adalah pemintalan benang. Yang tadi nomor 1 ada di situ ya. Pemintalan benang adalah proses pengolahan kapas menjadi benang. Ini dipilin. Jadi kalau bahasa Jawanya bahasa dipelintir ya, ya. Jadikan satu agar supaya membentuk sebuah benang. Ini pemintalan benang. Berikutnya adalah penggulungan benang. Ini juga memintal sebetulnya. Istilahnya juga memintal, tetapi lebih cepat jika dibanding tadi yang hanya menggunakan tangan. Penggulungan benang adalah setelah benang dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Jadi dipintal secara manual, ini digulung lagi menggunakan alat-alat yang manual juga. Berikutnya yang ketiga atau C, pencelupan warna atau pemberian warna. Pencelupan warna adalah pencelupan benang agar mendapat warna yang kuat. Baru itu dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan itu berupa lembaran-lembaran anak-anak. Jadi lembaran-lembaran itu nanti bisa digunakan untuk kain-kain yang seperti saya pakai, seperti anak-anak pakai, seperti orang tua pakai di rumah. Ini seperti itu ya anak-anak ya. Nomor 4 sekarang atau D. Perhatikan, penenunan benang menjadi kain. Penenunan benang menjadi kain setelah kering dari benang. Jadi prosesnya adalah satu tadi memilin, kemudian memintal, kemudian memberi warna, kemudian menenun. Jadi saya ulangi ya. Tadi adalah memilin, memintal, mewarna, dan menenun. Baik, berikutnya adalah serat alam yang berasal dari tumbuhan, anak-anak. Serat alam di sini saya berikan gambar. Yang pertama adalah tentu anak-anak mengenal kapas atau kapas ya. Ya, tentu anak-anak mengenal kapas atau kapas. Nah, untuk mengetahuinya nanti anak-anak bisa mencari sumber-sumber daripada gambar ini di internet banyak sekali anak-anak. Tentu anak-anak sudah canggih menggunakan internet ya, atau browsing atau searching menggunakan internet untuk mencari materi-materi belajar ini. Kapas atau kapo itu kemudian ketika sudah tua dia mengembang, pecah dan membentuk kapas yang tadi anak-anak ketahui ya gambarnya di sana, atau kapo ya dipintal menjadi kain. Berikutnya adalah ada tumbuhan serat batang pohon. Baru tahu ya anak-anak. Jadi ternyata serat batang pohon ini banyak dijumpai di negara kita di Indonesia yang kaya sekali akan jenis-jenis tumbuhan. Berikutnya adalah ini adalah serat pandan. Ini pohon dan anak yang anak-anak tahu, mungkin ya anak-anak tahu sejak zaman nenek moyang ini serat pandan selalu digunakan oleh beliau-beliau nenek moyang kita, terutama untuk tali kapal. Nah, untuk menambatkan kapal harus menggunakan tali. Nah, tali itu ternyata berasal dari serat pandan anak-anak. Maka serat pandan banyak dijumpai di sekitar atau di pinggir-pinggir laut, di pinggir-pinggir pantai dan seterusnya. Itu gambar ketiga. Sekarang gambar 4 adalah serat yang berasal dari tumbuhan juga, yaitu dari kelapa, sabut kelapa. Ya, anak-anak bisa membayangkan ya sabut kelapa seperti itu ya, atau kulit kelapa seperti itu. Kemudian dijadikan sebuah hasil karya. Sebetulnya masih banyak anak-anak contoh yang ada di sekitar kita, yaitu enceng gondok. Nah, tahu ya anak-anak enceng gondok ya? Saya kira paham anak-anak enceng gondok. Enceng gondok ini banyak tumbuh di sekitar kita. Sedangkan di wilayah kita, Sidoarjo ini,
eh, banyak sekali sungai yang kemudian sungai itu ditumbuhi eceng gondok. Karena hampir setiap desa di Kabupaten Sidoarjo ini selalu dilewati sungai. Jadi saya yakin anak-anak sudah tahu ya, sudah tahu. Jadi lain waktu anak-anak akan saya ajak ke tempat di mana sungai itu banyak ditumbuhi eceng gondok. Berikutnya anak-anak, serat dari biji yang tadi saya sampaikan, anak-anak, serat dari biji adalah suatu bahan berupa potongan memanjang utuh dan berasal dari biji yang beragam. Contohnya adalah biji kapas dan biji kapuk. Saya sampaikan ya, sudah ya, biji kapas dan biji kapuk. Berikutnya, serat dari batu adalah suatu bahan berupa potongan memanjang yang utuh dan berasal dari batang yang beraneka ragam. Nah, batang apa saja anak-anak? Banyak sekali batang. Contoh adalah batang pohon kapuk. Nah, dari bijinya saja bisa digunakan, kemudian batangnya juga masih bisa digunakan. Ya, seperti ini coba disebutkan ya. Saya contoh batang anggrek, kemudian batang melinjo. Ini pohon melinjo anak-anak adalah yang mana anggrek itu banyak durinya ya anak-anak ya, tentu ya, tahu anak-anak. Baik anak-anak, berikutnya sekarang yang C, serat di daun. Serat dari daun adalah suatu bahan berupa potongan memanjang yang berasal dari daun yang beraneka ragam. Contohnya adalah tadi saya sampaikan daun pandan, daun nanas, dan daun mendong. Nah, anak-anak, mendong atau rami. Ya, mungkin anak-anak belum mengenal ya pohon rami ya, karena di sini jarang ditanam. Kalau di Jawa Tengah atau di daerah sekarang di daerah Sulawesi banyak ditanam ini. Sama tujuannya untuk membuat kerajinan ya, atau bahan-bahan yang kita gunakan misalnya kain goni atau bagur ya istilahnya. Goni itu dari bahan mendong atau tikar ya, tentu anak-anak tahu ya tikar yang ada di rumah itu. Baik anak-anak, berikutnya adalah serat dari buah. Tadi saya sampaikan buah kelapa ya anak-anak ya. Serat dari buah adalah bahan berupa potongan memanjang yang utuh dari buah yang intinya serat itu hampir sama ya, yaitu berupa potongan memanjang yang utuh dari misalnya dari batang, dari buah, dari daun dan seterusnya. Nah, kebetulan ini dari anakku. Contohnya adalah buah kelapa dan buah nanas. Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini pengetahuan umum dulu saja. Anak-anak, berikutnya adalah yang tadi serat dari tumbuhan, sekarang serat dari hewan. Tentu anak-anak mengetahui ya, yang ada di sini ada beberapa binatang. Yang pertama adalah ini binatang palka, unta ya, seperti unta ya, kambing unta. Kalau di Indonesia jarang seperti ini. Kalau di Australia, di Afrika banyak sekali. Berikutnya adalah kepompong daripada sutra, ya, seperti menghasilkan kain sutra ya yang dipakai oleh orang tua anak-anak. Dan yang ketiga adalah di sini ada gamba. Ya, waduh ternyata binatang juga ada seratnya ya. Nah, ini kalau dua jadil ya anak ya, tentu anak-anak pernah mendengar kata-kata wool, jaket dari wool, kemudian blanket atau selimut dari wool. Baik anak-anak, berikutnya adalah serat dari stapel atau palaka ya anak-anak ya. Ini di Eropa ini banyak sekali. Stapel merupakan serat yang berasal dari bulu hewan tertentu. Ya ini ya, stapel merupakan serat dari hewan tertentu. Serat ini disukai di negara Eropa dan halus. Ya asalnya dari hewan ini anak-anak. Nah, stapel itu kalau di Eropa mantel atau jas yang biasa dipakai di negara dingin, karena ini bahannya halus dan mahal tentunya ya. Nah, contoh sumber daripada dia bulu domba, alpaka anak-anakku, kemudian unta, kasmir, kelinci, mohair, Vishnu. Tentu anak-anak menanyakan apa sih kasmir itu? Nah, anak-anak harus browsing ya di rumah ya. Browsing karena sumber belajar itu banyak sekali, tidak hanya dari buku tapi dari internet. Kalau anak-anak mau buka jendela, di situ banyak sekali anak buka saja isinya banyak sekali di luar sana.
Kashmir, Muir, ini adalah binatang. Nah, ini adalah jenis binatang. Kalau ini anak tahu ya, alpaka itu ini alpaka. Biasanya lehernya panjang seperti unta ya, tapi ini kambing, spesies kambing anak-anakku. Spesies kambing. Kemudian kelinci, anak-anak tahu, paham ini ya. Gitu anak-anak. Saya lanjutkan berikutnya, yang B adalah serat dari filamen. Jadi maaf anak-anak, serat itu bahasa Inggrisnya adalah fiber. Ya, fiber. Jadi bahasa Inggrisnya itu fiber. Serat dan filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah larva ulat sutra yang digunakan untuk bentuk kepompong. Nah, ini tadi ya sudah saya jelaskan ya. Tapi yang saya jelaskan biasanya yang dari sumbernya dari hewan itu mahal. Yang tadi alpaka itu untuk bul di Eropa itu harganya mahal ya. Kemudian yang kedua topi, ini serat dari filamen, ini dari ulat sutra ya, ini bahannya halus dan mahal biasanya kalau sudah jadi batik dan atau kain dan seterusnya. Baik, berikutnya adalah C. Nah, ini untuk C, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan anak-anak tadi paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Yang pertama tadi, bagian pertama adalah serat alam yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Baik anak-anakku, saya cukupkan sekian. Jangan lupa anak-anakku, pesan saya adalah belajar di rumah ya. Kemudian anak jangan kemana-mana, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Yang pertama adalah jaga jarak, kemudian selalu menggunakan masker, dan yang ketiga adalah selalu atau lebih sering mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir. Saya kira itu anak-anak, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.